Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesra Mamati dari program studi ilmu hukum dengan NIM 21040101001. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari materi hukum Islam. Yang pertama yaitu, apa yang melatar belakangi mata kuliah hukum Islam dipelajari di berbagai fakultas hukum di Indonesia? Jawabannya yaitu karena adanya alasan sejarah. Sejak zaman penjajahan Belanda dahulu, mata kuliah hukum Islam sudah diberikan pada mahasiswa hukum di seluruh perguruan tinggi yang ada pada masa itu. Yang kedua yaitu alasan penduduk, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Alasan yuridis terbagi menjadi dua. Yang pertama, yuridis normatif, bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia atau rukun Islam. Sedangkan yuridis formal, bagian hukum Islam yang muamalah. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian dari hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau komplikasi hukum Islam, yaitu hukum perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang persediaan agama. Alasan yang keempat yaitu alasan konstitutif atau konstitusional. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Alasan yang kelima yaitu alasan ilmiah. Hukum Islam sudah dipelajari hampir semua akar dimensi di universitas-universitas yang ada di dunia. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui dengan pengertian hukum Islam dan apa perbandingan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat ditinjau dari aspek bentuknya, tujuannya, serta sumbernya. Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kemaslahatan hambanya di dunia maupun akhirat. Perbandingan hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat ditinjau dari aspek bentuk. Hukum adat tidak memiliki wujud atau bersifat abstrak karena memang tidak ada sejarah yang menuliskan tentang hal tersebut. Hukum Islam tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, tetapi dapat dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka. Hukum barat sendiri bentuknya tertulis dalam bahasa Belanda. Ditinjau dari tujuannya, hukum adat memiliki misi untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dan sejahtera. Hukum Islam memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta memenuhi segala larangannya. Hukum barat memiliki tujuan untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan ditinjau dari sumbernya, hukum adat memiliki sumber dari keputusan penguasa adat masa itu, kemudian bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Quran, kitab-kitab fikih ulama yang mengkaji tentang ibadah dan fikih muamalah. Hukum barat sendiri terbagi menjadi 3 sumber. Soal nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang teori resepsi dan bagaimana tanggapan Anda tentang teori tersebut? Teori resepsi menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Teori resep adalah periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Menurut saya, teori resepnya sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, teori resepsi harus tetap eksis dalam pembentukan hukum baru di Indonesia. Sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum baru di Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia. Soal nomor 4 yang bagian A yaitu kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber yang sumber Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Sedangkan yang bagian B, peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Yang kedua, dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu.
Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi tali atau jiwanya, terhadap pembangunan hukum nasional, menjadikan asas-asas hukum Islam istibatkan dan nasional menempati posisi yang strategis dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik. Baiklah, itulah jawaban UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.